Oke, selamat malam. Sudah gabung semua? Belum? Pak. Ya, malam. 29 orang. Saya cek dulu. 29, kita ada 46 kan? Bukannya 49 ya, Pak? Iya, 49, sorry. 49 ya. Tunggu aja 1 menit lagi. Baru kita mulai ya. Oke, sebelum mulai, siapkan dulu ya tugas kemarin, Anda present ke saya. Oke, Pak. Pak, nanti Kompol Vincent presentasi dulu ya Pak. Ya, kenapa, Vincent? Malam ini presentasi lagi kan Pak? Iya, yang kemarin ya. Ya, nanti kami dulu ya Pak. Vincent! Oke, selamat malam. Kita mulai aja ya untuk menghemat waktu. Kemarin kan ada tugasnya ya. Habis itu sudah baca materinya yang sekarang ada UTS-nya. Sebelum mulai, untuk UTS-nya ada yang ditanyakan nggak? Lagi dibaca Pak, bentar. Ya, dibaca dulu ya. Nanti sambil ditanyain. Pak, jadi kami sudah bikin poster yang mempresentasikan proyek aplikasi yang kami buat gitu ya, Pak? Ya. Jadi di dalam poster itu kayak aplikasi yang kami buat ini tujuannya seperti apa ya, Pak? Iya, kan kemarin kan jadi kami buat project sama buat proyek. Kan ini buat ya. Poster sama proyek. Contohnya kan project name-nya ya, kan tugasnya. Project name itu kan kemarin kan kita sudah discuss tentang project apa ya, judulnya, yang akan dibuat. Iya kan, Yohana? Iya, Pak. Terus gambar yang akan secara visual dari permasalahan yang solusi yang akan dikerjakan. Jadi gambar di sini ini kita membuat activity diagram. Hari ini kan sudah kita bahas tentang activity diagram kemarin kan, sekarang kan demoin. Jadi nanti buat dulu, kemarin kan projectnya tentang apa sih untuk toko A. Nanti activity diagramnya gimana yang akan kita buat. Jadi nanti digambarkan proses-prosesnya ya. Terus di activity dijelaskan kan bagaimana proses bisnisnya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi berarti kami bikinnya project name terus gambar kemudian activity diagramnya ya, Pak? Iya. Tapi kalau seandainya ada logonya, tambahkan juga logo boleh ya, logo usahanya atau tokonya atau kantornya gitu juga boleh. Siapa? Istilahnya biar tambah bagus. Ini bebas kan, Pak? Dari mana? Maksudnya bebas kan? Kita Bebas. ambil apa aja? Boleh, apa aja. Contoh kita ngambil sistem yang lagi berjalan gitu boleh, Pak? Boleh, nggak masalah. Oke, terima kasih, Bapak. Iya. Tapi kalau nggak lingkungan UIB juga nggak apa-apa kan, Pak? Boleh, nggak masalah. Oke. Bebas. Yang penting istilahnya kita tahu apa sih konsep yang akan dibuat. Intinya ya. Oke, Winston silakan presentasi sambil nunggu yang lain ya. Pak, habis Oke, Winston Pak. kami ya, Pak. Oke. Kel, share screen Kel. Oke, sound bentar ya. Sip. Udah nampak belum soundnya? Belum, Ben. Oke, udah. Oke, Ben. Udah. Oke. Ini panahnya gimana ini kok ada yang lari-lari kayak gitu, Ben? Nanti dijelasin tuh, Pak.
Coba. Oke, selamat malam semuanya. Ya, malam. Saya mewakilkan kelompok saya untuk presentasi. Alah, jadinya hancur. Iya, hancur nggak gambarnya? Hancur ya, bentar, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, oke. Oke, sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan? Desmond? Pak, saya mau nanya untuk UTS ya, Pak. Ya, Itu lakukannya targetnya itu ke UMKM atau yang semacamnya atau kita bikin sendiri, Pak? bebas. Untuk bebas Tapi ya, Pak? kalau bisa ada ini ya, kira-kira yang fix tempat yang akan mau diambil gitu. Jadi targetnya Berarti saya nggak bagusnya masalah, mau UKM, mau kantor tempat kerja atau lainnya boleh ya. Tapi istilahnya usahanya itu ada. Kan kita untuk bagaimana kita mendesain ya proses bisnisnya. Oke. Jadi kan kemarin sudah saya jelasin bagaimana sih activity diagram. Terus di UTS-nya kan kita untuk mendesain atau menggambarkan secara permasalahan dan solusinya. Jadi kalau sistem yang sedang berjalan ini kan kemarin sudah saya jelasin flowchart ya. Sistem berjalannya itu seperti ini. Terus permasalahannya, terus apa sih solusinya kan kita buat flowchart yang baru. Oke, baru lanjutkan ke activity diagram, bagaimana proses bisnisnya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan kan Winston, bagaimana flowchart, bagaimana activity diagram, Iya, Pak. terus ini kita bahas tentang use case. Iya, Ada lagi Pak. yang mau tanyakan? Berarti yang kalau untuk yang videonya ini maksimal 20 menit, yang kita jelaskan itu hanya activity diagramnya aja kan, Pak? Sama Iya, permasalahan dan solusi, Pak? iya, iya. Kalau bisa buat flowchart-nya ya. Oke. Oke, Pak. Terus Ya, satu lagi, Pak, yang di ya. materi ini, Pak, itu Ah, ada tampilan UI yang menarik. Itu maksudnya tampilan UI untuk apa ya, Pak? yang mana? Yang di rubrik penilaian ini, Pak. Rubrik Item bentar. materi 100% dan tampilan UI yang menarik, solusi inovatif. Bentar. Desainnya saya buka dulu ya. Iya, Pak. Bentar, punya saya. Oh, UI ya. Ini kan biar soalnya sama kan dengan dosen yang lain ya. UI yang menarik itu istilahnya bagaimana kita untuk mendesain tampilan. Oke. Istilahnya kita kan mau membuat flowchart kan, istilahnya buat flowchartnya yang menarik, misalnya yang bagus, terus activity diagram, UI itu user interaktif itu kayak kita membuat formnya itu apa kira-kira tampilannya gitu. Tampilan Ya. dari activity diagramnya ya, Pak ya? Nggak tampilan kira-kira nanti kita mau membuat aplikasi modelnya gimana itu nanti ya chapter 7 saya jelasin bagaimana Oke, Pak. tampilan konten yang menarik gitu. Oke, Pak. Ya, ini belum kan? Soalnya ini sengaja saya upload dulu supaya nanti gimana responnya nanti untuk OTS-nya. UI itu artinya Thank you, Pak. user interaktif ya. Contohnya Iya, Pak. bagaimana kita membuat tampilan yang menarik. Nanti saya ajarin bagaimana membuat desainnya gitu. Ya, ini besok ya. Oke, Chapter Pak. Chapter minggu depan ya, Pak? ya minggu depan. Gampang untuk desainnya kok gitu. Oke, thank you, Pak. Ya, harusnya ini di-share minggu depan, tapi sengaja saya sekarang saya share ya. Jadi istilahnya nanti kan chapter 8 pas UTS kan di samping buat video kan nanti presentasi ya sebentar untuk discuss itu biar jauh-jauh hari sudah disiapkan kan. Oh, rupanya nanti UTS-nya seperti ini gitu. Mungkin dosen lain belum sharing ya ke mahasiswanya, tapi saya share duluan. Jadi istilahnya supaya bisa persiapan biar nggak mendadak kan. Siapa tahu kan nanti satu dosen banyak tugas ya. Jadi istilahnya jauh-jauh nanti bisa diangsur-angsur untuk UTS-nya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin nanya. Ya. Untuk yang Google Drive-nya itu kita upload videonya, video sama posternya, Pak? Iya. Di YouTube-nya kita upload apanya?
Nggak usah di YouTube, di Google Drive aja, masukin ke Google Drive, nanti sharing ke email saya. Oh, soalnya di sini ada tulis link YouTube video yang mempresentasikan proyek aplikasi. Mana Berarti itu? cukup Nggak project ada YouTube video kan? ada di atas itu, Pak. Dalam tim yang sudah dibentuk, silakan mengumpulkan proyek poster, link Google Drive, dan link YouTube yang mempresentasikan proyek aplikasi. Nggak usah, nggak apa-apa. Google Drive Oh, aja. saya. Jadi kami upload video penjelasan presentasi kami di Google Drive Nanti sama kasih posternya. saya. Oh, oke. Nanti Pak, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Oke, pertanyaannya kita stop dulu ya. Silakan, ada yang mau present. Kalau Wilson lagi perbaiki, silakan. Oke, Pak. Yang Seharusnya udah sih, Pak. udah, Oke. Vin? Ayo. Oke, Pak. Oke, udah nampak belum, Son? Belum lagi. Coba jelasin. Besarin dikit, Vin. Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Nampak belum, Son? Dikit lagi. Oke. Jadi silakan. Oke, jadi yang pertama itu kita dari mahasiswa mulai. Ya, karena kita mulai, habis itu masuk ke sistem. Kita dapat notifikasi tagihan dari WIB melalui email. Selanjutnya balik ke kita, mahasiswa, kita bakal login dulu di portal. Setelah itu masuk ke sistem WIB. Nah, informasi dan tagihan keuangan itu ada pada pembayaran. Selanjutnya itu balik lagi, ada dari biro keuangan dan dari bank. Kalau dari biro keuangan itu kita langsung menuju ke sana, ke BKU, habis itu membayar sejumlah tagihan, habis itu bayar kita dapat kwitansi. Kalau yang dari bank itu kita buka dulu aplikasi pembayarannya melalui ATM atau e-banking. Setelah itu kita masukkan nomor virtual account kita dan lanjutkan transaksi. Kemudian kita akan menerima hasilnya melalui email. Habis itu kita kembali lagi nanti ke naik. Oke. Kita nanti balik lagi, kita mendapatkan Kel turun. Kita udah bayar lewat email, habis itu kita kembali. Nanti kita akan mendapatkan notifikasi bahwa tagihan itu sudah lunas atau belum nanti melalui email. Habis itu kita tugasnya validasi kerja. Kalau misalkan belum, nanti kita kalau misalkan kita bayar cash, nanti kalau belum kita bisa zoom kan, nggak nampak. Nah, apabila status kita belum berubah, kita bisa hubungi lagi ke BKU-nya kembali. Kalau sudah hasil validasinya, nah kita bisa cek kembali lagi di portal. Gitu, Pak. Selesai. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Sudah paham ya alurnya. Jadi mana bagian-bagian masing kalau di activity diagram kan kelihatan ya. Contohnya ini mahasiswa, ini bank, ini sistem UIB, terus bagian biro keuangan. Oke. Ini sudah terstruktur ya. Oke, nanti berarti untuk UTS-nya sudah paham ya, Vin ya, bagaimana buatnya. Oke, nanti seperti ini juga modelnya. Seharusnya, Pak. Iya, harusnya kan gampang kan activity diagram kan. Ya. Oke, thank you. Jangan lupa di komen ya siapa aja kelompoknya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ngecek untuk nge-track nilainya. Oke, silakan. Udah habis kelompok Kelvin, siapa? Kelompok Lena. Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Oke, siapa yang jelasin? Kali ini yang akan ngejelasin kelompok kami dari Alin sama Eklesia, Pak. Oke. Silakan, Oke, Eklesia, selamat malam. jelasin. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Lena, Yohana, Elis Eklesia, Ricky Hendrikson, Susanti, dan Fernando.
Sekarang saya dan Eklesia akan menjelaskan tentang activity diagram untuk pembayaran uang kuliah UIB. Jadi yang pertama itu dimulai dari mendapatkan notifikasi pembayaran biaya. Habis itu kita membuka internet browser yang dilakukan oleh mahasiswa. Habis itu kita buka portal uib.ac.id. Lalu kita masukkan NPM dan password kita. Habis itu selanjutnya kita pilih tagihan keuangan. Lalu yang selanjutnya memeriksa sisa tagihan. Setelah itu kita bisa mengecek jumlah tagihan apakah sesuai. Jika tidak, kita feedback ke Biro Keuangan. Jika iya, kita memeriksa sisa deposit. Yang selanjutnya akan dijelaskan Eklesia. Oke, selanjutnya itu memeriksa sisa deposit. Kita akan memeriksa apakah ada atau tidak sisa deposit. Jika ada, maka mahasiswa mengurangi jumlah tagihan dengan deposit, lalu melanjutkan ke proses pembayaran. Nah, jika tidak ada deposit, maka mahasiswa langsung saja melanjutkan ke proses pembayaran. Di proses pembayaran, kita dapat melakukan melalui ATM, internet banking, atau mobile banking. Selanjutnya, transfer uang kuliah ke Bank CIMB Niaga dengan nomor virtual account 7979 0-nya 5 kali sama NPM atas nama mahasiswa. Selanjutnya, pembayarannya selesai. Kemudian validasi data pembayaran akan dilakukan oleh Biro Keuangan UIB. Dan dalam waktu 1x24 jam, status pembayaran akan terupdate. Finish. Ini ada... Itu, ya. oh berarti terupdate ya. Oke. Berarti nanti nggak ada notifikasi ke mahasiswanya, Lin? Berarti update-nya dia di portal aja ya, Eklesia? Iya, Pak. Oke. Oke, thank you. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Kelompok siapa? Kelompok siapa dulu nih? Nah, kalian duluan lah. Rismond dulu lah atau ya. siapa? Jeffrianto dulu, Pak. Iya, Jeff. Udah ada ya? Halo? Halo, oke Jeff? Oke, udah nampak? Udah nampak ya, Pak? Iya, silakan Jeff. Ke atas dulu dong. Baru enak. Oke. Saya dari kelompok Kevin, terus Talia, Sofenia, Kevin, Setia sama Joven. Saya menjelaskan diagram activity-nya. Yang pertama itu dari mahasiswanya mulai, terus login ke portal UIB, ke sistem UIB-nya, informasi tagihan UIB, tagihan keuangan, terus melakukan dua pilihan, yaitu cicilan atau full. Kalau misalnya cicilan, itu ada tata cara dispensasi pembayaran di portal UIB, dan membayar BPP pokok, dan mengajukan dispensasi, terus mempersiapkan surat pengajuan dispensasi, dan mencantumkan tanggal pembayaran selanjutnya. Ininya nggak nampak, share screen-nya. Ke close. Coba close share screen lagi ya. Sebentar ya, Pak. Masa sih? Iya, ke close, nggak nampak. Yang lain ada nampak punya Jeffrey? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada itu, nggak ada kan? Oke, jadi saya nggak bohong ya. Oke, silakan di share screen ulang ya. Sekarang masih belum. Ya. Itu UTS-nya individu atau kelompok, Pak? Kelompok ya. Kelompok ya, Pak? Iya. Jangan individu ya, Feb. Kelompok aja. Oke, Pak. Makasih, Ya, Pak. biar enak kan. Jadi biar bisa discuss gitu. UTS-nya kelompok ya. Oke, Pak. Oke, Jeff, silakan lanjutkan share screen-nya. Oke, belum. Udah, Pak. Mana ini file Excel-nya? Udah. Yang tadi. Udah belum, Pak? Belum. Belum. Sudah. Hilang lagi.
Ya hilang lagi Hilang tuh. lagi, keluar lagi. Ayo. Bentar ya. Hilang terus. Udahkah? Nah, oke sip. Oke. Oke. Jadi saya lanjut lagi atau mulai dari awal? Lanjut aja. Oke. Kan tadi ada 2 pilihan, cicil dan full. Terus ada, kalau yang pilih cicil itu ada tata cara dispensasi pembayaran di portal UIB dan pembayaran BPP pokok. Dan terus mengajukan dispensasi. Terus mempersiapkan surat pengajuan dispensasi dan mencantumkan tanggal pembayaran selanjutnya atau nominal pembayaran disertai tantangan di atas materai. Terus di bawahnya itu ada mempersiap surat wajib lainnya, surat keterangan bekerja, dan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal dan nominal yang dicantumkan di surat. Terus ada terus submit surat mengajukan dispensasi pada link yang sudah ditera di tata cara dispensasi. Terus mendapatkan notifikasi rincian ini belum. Terus kalau yang fullnya itu membuka m-banking dan masukkan kode akses pada pilih menu m-transfer, terus ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 79790005, terus di belakangnya itu NPM kita sendiri. Terus kalau diperiksa dulu rekeningnya atau jumlah uangnya, masukin jumlah uang sesuai dengan tagihan, terus cek kan, habis itu masukin PIN, selesai pembayaran baru ada mendapatkan notifikasi pelunasan pembayaran SPP atau UIB lewat Gmail atau SMS. Jadi nanti kalau udah selesai semua pembayaran, UIB akan memberitahukan atau memberikan kwitansi pembayaran yang telah dilunaskan. Oke. Coba ke atas, Jeff. Yang itu atas. Oke, ini yang informasi tagihan keuangan ini panahnya diperbaiki ya, nggak boleh gabung seperti ini. Ya, kasihkan ini kan sudut kiri semua ya. Kasih aja panahnya di sudut kanan sebelah, jadi kiri sebelah, kanan sebelah ya, atau di bawahnya ya. Jadi tidak boleh arah panahnya digabung seperti ini, Jeff, nampak? Anak panahnya, Pak. Iya, itu aja sih dari saya yang perlu diperbaiki ya. Istilahnya kan biar lebih bagus, lebih rapi lagi. Oke ya. Pak, Ya. Pak, kami kemarin karena nama filenya sama, kami ke kumpul dokumen yang sama nama. Kami boleh unsubmit baru resubmit lagi nggak? Boleh, nggak masalah. Oke. Oke, makasih Pak. Ya, ini terus ke bawah sekali. Jeff? Ya, Pak. Selesainya mana? Gimana? Selesainya mana? Itu ada mulai, itu harus ada selesainya ya. Oh, tambahkan ada satu lagi yang selesai ya, Pak? Hah? Harus tambah satu lagi selesai ya? Iya, kan ada mulai di atas kan? Oke, Pak. Ya, udah itu aja dua dari saya komennya ya. Oke, thank you, udah bagus ya, Jeff. Oke. Oke, makasih Pak. Iya. Oke, silakan kelompok saya, lain Pak. lagi. Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Oke, Desmond. Ya, bentar ya, Pak. Ya. Udah muncul, Pak? Belum. Oke, udah muncul. Oke, silakan Desmond. Coba jelaskan. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, teman-teman. Nah, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Desmond Lim, Jesse Valencia, Michelle Tai, Novita, dan Wilfie Caroline. Nah, ini activity diagram yang sudah kami susun untuk sistem pembayaran perkuliahan biaya kuliah di UIB. Ini saya langsung jelaskan aja. Kita mulai dari start, kemudian ini di mahasiswa, kemudian berlanjut langsung ke finance UIB yang memberikan notifikasi tagihan keuangan mahasiswa itu melalui email. Nah, nanti dari sini berlanjut ke email, checking email dari mahasiswa. Dan setelah cek email, mahasiswa bisa mengakses portal, buka portal dengan login, NPM dan passwordnya. Kemudian mengecek detail tagihan melalui tab tagihan keuangan UIB. Nah, yang di sini karena ini sistem yang kami susun, maksudnya kami mau, ini kan desainnya kan rancangannya, Pak. Iya. Jadi di portal ini nanti kami harapkan
ada satu kolom berisikan langsung tagihan yang seharusnya dibayar oleh mahasiswa. Jadi nggak harus kita kayak melihat tagihannya bulan ini berapa, semester ini berapa, terus kita kurangi dengan depositnya. Kita mau ada perubahan biar Otomatis lebih gitu kan? mudah untuk, iya Pak, otomatis. Biar lebih mudah untuk kita menghitung atau melihat jumlah tagihan yang harus kita bayar. Kemudian dilanjutkan ke pembayaran tagihan. Nah, di pembayaran tagihan ini ada dua opsi. Mahasiswa ingin membayar langsung atau belum ingin membayar. Kalau belum ingin membayar nanti bisa log out. Kalau ingin membayar nanti lanjutannya ke sini. Nah, ini ada cabangnya lagi. Pembayaran melalui secara online melalui M-Banking atau pembayaran secara offline melalui setoran tunai Bank CIMB Niaga. Nah, kemudian dari sini dari dua opsi ini dilanjutkan lagi menyatu menjadi ini. Karena kan sama-sama membayar. Jadi lanjutannya ke pemberian invoice pelunasan tagihan keuangan UIB. Itu via email nanti, maksudnya dari setelah kita melunasi tagihannya, apakah besok harinya atau 1 hari kerja setelah pembayaran atau otomatis secara langsung, itu akan diberi invoice pelunasan dari UIB, Finance UIB ke email masing-masing mahasiswa. Dan setelah itu selesai, bisa logout portal UIB, kemudian habis. Oke, bagus teman ya. Oke, jadi udah paham ya nanti kalau UTS-nya ya, kalau membuat activity ya. Mudah-mudahan Pak. Nah, kan ini udah bagus kamu kan. Oke, thank you. Oke, silakan next. Saya Pak. Gak ada komentar Pak. Kenapa? Ada komentar gak Pak? Udah bagus kok. Ya. Oke, udah bagus kan. Evaluasi atau udah cukup Ya, Pak ya? Kalau dari saya sih udah bagus ya. Oke, udah bagus, udah lengkap kan. Misalnya udah jelas gitu. Oke. Oke, thank you Pak. Oke, thank you. Oke, next. Kelompok kami Pak. Kelompok siapa ya? Shirley. Ya, Shirley. Oke, Shirley. Muncul gak ya? Oke, muncul, oke. Oke, silakan. Oke, saya yang presentasi ya. Selamat malam semuanya. Oke, malam Ben. Oke, bisa dibesarin dikit nggak, Shirley? Bentar ya, Pak. Ya. Oke, silakan. Oke. Jadi kelompok kami terdiri dari Justianita, Stella, Sepia Septiana, Vinolia Angelius, Shirley Feblicia, Stelin, dan saya sendiri, Ibnu Setiawan. Kita langsung mulai. Oke, yang pertama yaitu mulai. Mulai maksudnya ini kita bisa searching di Google tentang portal.uib. Habis itu kita langsung masuk menginput username yaitu NPM kita sendiri dan password mahasiswa kita sendiri. Setelah itu kita memilih opsi tagihan keuangan yang terdapat pada menu akademik. Terus kita mengecek detail nominal tagihan keuangan kita sendiri. Setelah itu sudah mengetahui berapa nominal kita sendiri, kita menuju ke M-Banking. Di mana M-Banking ini kita langsung login dan menginput kode akses M-Banking kita sendiri, terus memilih opsi M-Transfer pada opsi virtual akun. Oke, setelah itu kita mengisi nomor rekening yang sudah diberikan. Habis itu kita mengisi nomor rekening yang sudah diberikan pihak UIB kepada masing-masing mahasiswa. Setelah itu kita mengisi nominal tagihan keuangan yang tertera pada portal UIB tadi. Terus kita memastikan nama rekening dan nominal biaya yang akan ditransferkan sesuai. Habis itu kita mengisi nomor PIN ATM bank kita sendiri. Setelah berhasil, pihak bank akan melakukan konfirmasi pembayaran mahasiswa. Habis itu
memastikan pembayaran mahasiswa dari konfirmasi Bank Simniaga. Setelah itu kita mendapatkan notifikasi keberhasilan pembayaran biaya kuliah oleh Finance UIB. Jika berhasil, selesai. Jika tidak mendapatkan notifikasi, maka kita bisa hubungi Finance UIB atau mengecek portal UIB. Setelah itu kita menunggu konfirmasi dari Finance UIB atau portal UIB. Habis itu selesai. Terima kasih, Pak. Oke, coba ke atas dulu, Shirley. Ya, mulainya dari mahasiswa ya, komen dari saya. Ya, dari mahasiswa panahnya nanti ke portal. Kan kita mulai dari mahasiswa dulu ya. Ya, istilahnya kan dari orangnya dulu. Orangnya dulu, baru ke portal. Oke sih, itu aja komen dari saya ya. Ini udah bagus ya. Perbaiki aja sedikit. Dari mahasiswa baru ke portal UIB. Oke, paham ya Ben? Oke, makasih Pak. Iya, ya, paham. thank you, Ya, udah bagus makasih, Pak. ya. Cuma sedikit aja kok penempatannya yang kurang menurut saya, kurang pas. Oke, Oke, makasih, Pak. silakan. Yang lain? Kami ya Pak. Ya, silakan. Kelompok siapa ini, Des? Udah muncul belum ya Pak? Udah muncul, oke. Oke, selamat malam semuanya. Jadi ini adalah activity diagram yang kami buat. Jadi awalnya itu pihak Biro Keuangan akan menginput jumlah tagihan keuangan ke portal masing-masing mahasiswa. Nah, habis itu, setelah itu mahasiswa akan mendapatkan notifikasi bahwa tagihan keuangan itu sudah keluar. Kemudian mahasiswa buka portal Akademi UIB dan masukkan username dan password. Jika tidak berhasil login, maka mahasiswa harus masukkan username dan passwordnya yang benar. Kalau sudah benar, akan muncul tampilan halaman utama portal Akademi UIB. Setelah itu akan muncul banyak pilihan seperti presensi kehadiran, kartu hasil studi, tagihan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa akan pilih yang tagihan keuangan, kemudian menghitung jumlah tagihan keuangan. Setelah tahu jumlah tagihan keuangannya, maka mahasiswa buka aplikasi M-Banking. Setelah itu akan muncul halaman masukkan kode akses. Kemudian mahasiswa memasukkan kode aksesnya. Apabila kode akses yang dimasukkan salah, maka mahasiswa akan memasukkan kembali kode akses yang benar. Kalau sudah benar, maka akan muncul banyak pilihan seperti M-Info, M-Transfer, M-Payment, dan lain-lain. Kemudian mahasiswa pilih yang M-Transfer dan akan muncul pilihan antar rekening, antar bank, dan lain-lain. Mahasiswa akan pilih yang antar bank dan masukkan nama bank yang dituju yaitu CMB Niaga. Kemudian masukkan jumlah uang yang ingin dibayar. Kemudian tekan tombol bayar. Nah, untuk memberhasilkan pembayarannya, biasanya masukkan password untuk memberhasilkan pembayaran itu. Kemudian pihak Biro Keuangan akan cek apakah uang yang dikirim mahasiswa sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk, maka pihak Biro Keuangan akan menggantikan tagihannya dari yang di sisa tagihan ke kolom telah dibayar. Setelah itu akan mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa untuk memberitahu kalau uang yang dikirim sudah diterima. Kemudian mahasiswa mendapatkan notifikasi dan selesai. Oke, bagus. Terus saya komennya sedikit. Ya, Des. Coba yang cek mahasiswa itu, Des. Ini kan pilihan kan, jadi iya atau tidak kan nanti mirip jajaran genjang yang bawah lagi. Bawah lagi. Yang mana, Pak? Ya, ini kan pilihan ya. Nanti yang ini kan cek apakah iya sudah ya atau belum ya. Iya, Pak. Logonya dirubah. Apa ini kan Oke, bukan Pak. kotak yang mirip wajik itu ya? Apa namanya? Iya, Pak. Yang ini kan, Pak. Nah, itu aja sih Oke, dari Pak. saya. Oke, udah bagus. Oke, Pak. Oke, Makasih. thank you. Silakan. Sudah semua? Ada lagi yang mau present? Sudah? Kami Pak. Kelompok siapa? Albert. Albert. Oke, silakan.
Somebody, can anybody find me? Somebody to love. Desmond, Mick, Desmond. Desmond, jangan ganggu temennya konsentrasi. Sehat. Sinyal mic-nya. Udah enggak kok, Mon. Sabar ya, Pak. Oke, saya tungguin kok. Pak mau tanya Pak. Iya, silakan. Jadi kalau udah diganti itu di e-learning harus ulang submit ya Pak? Boleh diulang ya. Oh, oke Pak, makasih. Oke, sambil nunggu Albert, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak soal activity diagram? Karena salah satu yang ada di UTS kan ada activity diagram ya. Oke. Minggu depan saya ajarin bagaimana kita membuat simulasi desain untuk sistem ya. Istilahnya kita kira-kira modelnya bagaimana sih gitu simulasinya, nanti minggu depan saya ajarin ya, supaya nanti pas UTS-nya kan sudah oke. Jadi nanti di UTS kan bisa bagi-bagi tugas kan, satu kelompok ada 5, ada 6, ada 8 ya. Nanti yang ini membuat desainnya, flowchart-nya, contohnya yang ini membuat activity diagram, terus yang ini membuat desainnya, bisa bagi-bagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sambil nunggu Albert ya. Ada yang mau ditanyakan? Soal activity diagram. Karena untuk materi sekarang lebih gampang lagi use case ya. Tinggal buat bulat-bulat sama buat aktor, udah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, ada yang mau ditanyakan atau apa ya? Karena materinya Pak, sudah. berarti kita UTS sama kumpul proyek aja lah, Pak. Jadi pas hari UTS-nya pelajaran sistem informasi tak ikut ujian lah, Pak. Kalau ujian ada presentasi ya. Oh, presentasi. Iya, presentasi aja sebentar kan, paling 5 oke, Pak. menit. Ya. Boleh, Pak. Ya, presentasi yang istilahnya kan biar jelas. Jelas, yang lainnya kan kita bisa ada discuss gitu. Iya, betul, Pak. Ya. Kalau UTS kan jadwalnya masih sama kan, atau ada dirubah sama Prodi? Belum keluar, Pak. Belum keluar. Oke. Iya, Pak. Oke, silakan Alif. Oke, share screen ininya. Tugasnya. Ya, diperbesar ya, Alif. Udah, Pak. Oke. Oke, selamat malam semua. Jadi ini activity diagram kami. Yang pertama tuh ke portal UIB, masukkan NPM sama password, baru login, baru kita cari tagihan kita berapa. Habis itu kita buka mobile banking BCA, lalu kita cari M transfer
baru cari antar rekening, baru masukkan rekening yang mau dituju, baru masukkan jumlah tagihannya, baru masukin PIN kita. Oh, kalau nggak bisa masukin PIN-nya ulang. Kalau udah bisa send, baru terima data, baru autentifikasi data, baru ngirim data dan autentifikasi. Oh, udah selesai. Sebentar. Di sistemnya menerima data, autentifikasi data. Bukannya untuk kayak cek tagihan, terus masukkan MTM password itu di sistem, Albert? Oh, ya, Pak. Iya. Itu kan yang kita bahas tentang sistemnya kan? Bagaimana kita cek login gitu kan? Ya. Iya. Oke, diperbaiki ya, Bet. Itu dipindahkan ke sistem. Ya. Oke. Contohnya oke lah, kita kan mau masukkan NPM password ya, kan kerjaan kita ya. Terus kalau itu kan istilahnya ini kan yang kita bahas tentang sistemnya kan? Bener kan? Ya. Jadi di activity diagram ini apa sih kegiatannya mahasiswa? Jadi apa aja kegiatan mahasiswa itu yang lakukan mahasiswa? Terus bisa mobile atau mobile banking itu kegiatan mobile banking, terus sistem itu kegiatan sistem. Jadi kalau saran saya itu yang masukkan NPM password itu digeser ke sistem ya. Oke. Jadi contohnya kita membuka portal kita, oke, nanti masukkan NPM password kan kita kan ke sistemnya itu kan, kita loginnya kan. Terus menekan login itu nggak perlu lah ya. Oke, cek. Habis itu nanti bilang loginnya, tambahkan loginnya passwordnya sudah benar atau tidak. Jika tidak nanti balik lagi ke kita mahasiswa. Nanti kalau benar baru kita cek tagihannya kan. Terus baru ke langsung mobil BCA-nya. Oke. Ini sudah benar tapi susunannya kurang tepat ya, Bet ya. Diperbaiki lagi. Oke, ini sih sudah oke kan alurnya. Cuma letaknya aja kan, jadi kita harus tahu mana yang harus letakin di mahasiswa untuk kegiatan aktivitinya, mana yang harus diletakin ke istilahnya ke bank, terus mana ini yang untuk sistemnya. Oke, sudah paham ya? Coba ke bawah lagi. Oke. Kan yang cek tagihan itu kan nanti kan sistem juga ya. Jadi nanti ini ke sistem. Oke, Pak. Ya, karena ngeceknya kan otomatis ya. Nanti kasih aja cek tagihannya, terus ini geser ke sistem. Oke. Ini klik OK, ini berarti nanti selesai ya, Bet? Iya, udah selesai, Ya. Pak. Iya, selesai, nanti kita bisa ini geser ke panahnya ke mahasiswanya. Oke, Bet, saya tunggu revisinya ya. Oke, thank you. Sudah bagus, tapi penempatannya kurang sesuai ya. Ya, kurang sesuai. Bukannya salah sih, kurang sesuai. Oke, thank you. Silakan. Yang lainnya. Oke, Pak. Oke, sudah bagus ya. Tinggal perbaiki lagi sedikit, sudah oke. Silakan yang lainnya. Sudah semua? Kami. Masih ada? Kami. Siapa? Angelin. Angel. Oke, silakan. Besarin lagi. Ya, Vera. Terlalu kecil, nggak nampak saya. Di zoom lagi ya. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari membuka portal UIB, lalu cek nominal yang harus dibayar di tagihan keuangan. Terus ini kita pakai pembayaran offline, jadi pergi ke ATM. Dan masukkan kartu ke dalam mesin ATM, masukkan PIN ATM, dan
sana ada pilihan benar atau salah. Kalau benar, kita lanjut ke transaksi. Kalau salah, ulang lagi. Nah, kalau benar tampil menu transaksi. Terus kita pilih transfer virtual account dan masukkan nomor virtual account, masukkan nominal yang mau dibayar. Kemudian akan tampil namanya. Pastikan nama itu benar. Terus masukkan PIN ATM. Pilih benar atau salah dan transaksi berhasil, habis itu ambil kartunya. Terus selesai. Itu aja, Kak. Oke, ke atas, Vera. Oke, ke atas. Oke, ya. Membuka portal, oke, ini mahasiswa. Jadi cek nominal yang harus dibayar itu kan melalui sistem yang ngecek ya, bener nggak? Atau manual ngeceknya pakai kertas? Angel? Oh iya, pakai sistem. Ya, geser ke sistem ya. Geser ke sistem, berarti itu pergi sistem terus pergi ke ATM terdekat ini nggak perlu ya, bisa dihapus, terus bawah lagi. Oke. Jadi masukin ke ATM, ke mesin ATM itu kan ke sistem. Oke. Ya, memang kita yang masukin kan mahasiswanya, tapi kan ke sistemnya yang bekerja ya. Oke, seperti masukkan PIN nanti digeser ya ke sistemnya, terus ini masih sistem masukkan nominal itu masih ke bank ya, bener kan? Ya, ini geser ke bank ya. Transfer virtual account itu nanti dia masuk ke bagian bank. Oke, nanti diperbaiki ya. Ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi. Itu masih, berarti itu bagian untuk bank. Terus, oke. Itu lagi. Ambil kartu. Oke, ke bank ya. Transaksi berhasil. Nanti kan notifikasinya itu kasih ke kita istilahnya untuk print-nya itu nanti ke mahasiswa, terus tambahkan lagi, selesai ya. Jadi istilahnya kan dimulai kita start harus ada N-nya kalau di untuk activity diagram ya. Ini udah bagus Vera, cuma penempatannya kurang sesuai. Alurnya sudah oke, cuma nanti diperbaiki lagi ya. Jadi mana sih yang di activity diagram itu apa tugas siswanya, terus apa tugas sistemnya, nanti sistemnya kasih aja sistem portal UIB atau apa namanya, terus apa bagian untuk banknya gitu. Jadi seperti kita untuk masukin ke mesin ATM itu kan ke banknya ya. Oke, karena ATM kan bukan sama kita ya, bukan kita yang punya ya, jadi kan itu yang punya kan bank, jadi nanti taruh aja letaknya di bank. Jadi diperbaiki lagi ya, ini sudah bagus. Oke, saya tunggu visanya. Oke, thank you. Yang lain lagi ada? Habis kelompok Vera dan Angel? Sudah tidak ada lagi ya? Oke, terima kasih. Sudah bagus. Ya, sudah ada sih sedikit ya, mungkin kurang paham. Jadi, di dalam kita membuat activity diagram itu mana kerjaan mahasiswa, mana kerjaan bank, terus mana kerjaan aplikasi. Jadi kita harus istilahnya nempatin yang tepat. Oke, sudah bagus semua. Ada sedikit yang perlu diperbaiki ya, itu kan gampang, tinggal letaknya aja. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya absen dulu. Oke, Fernando ada? Hadir? Fernando hadir? Stella hadir? Hadir, Pak. Oke. Satya? Hadir, Pak. Shirley hadir ya? Hadir, Pak. Ya, Stelin? Hadir, Pak. Oke. Novita? Hadir, Pak. Justanita? Hadir, Pak. Ovenia? Hadir, Pak. Desi hadir? Hadir, Hadir Pak. ya. Wilfi? Hadir, Pak. Pak. Ya. Pak. Ya. Fernando lembur kerja, Pak. Oke, saya anggap hadir ya. Oke.
Oke. Oke, Pak. Makasih. Ya, Angelia hadir? Hadir, Pak. Alif hadir tadi presentasi. Dela? Hadir, Pak. Hadir ya. Jessica? Hadir, Pak. Jessica hadir. Desmond Lim hadir ya. Oke. Kevin hadir ya. Kevin? Hadir, Pak. Hadir ya. Ya. Lydia? Hadir, Pak. Hadir ya. Kelvin Hendralim? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Vincent hadir. Natalia? Natalia ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Pak. Ya. Stefani hadir? Hadir, Pak. Oke, Hendrickson hadir ya. Hadir Hendrickson? Hadir, Pak. Ya. Hendri Gunawan? Hadir, Pak. Oke. Febri Supriyanto? Hadir, Pak. Hadir ya. Jesse hadir? Hadir, Pak. M. Rifki? Hadir, Pak. Oke. Sepia? Hadir, Pak. Hadir ya. Beni Setiawan hadir ya tadi. Albert hadir. Tommy ada? Hadir, Hadir Pak. Tom? Iya. Oke. Vera hadir ya. Lydia Hadir, Pak. hadir ya. Hadir, Pak. Ricky Henderson Hadir, Pak. hadir ya. Hadir. Stanley Hadir, Pak. hadir ya. Vinolia Hadir, Pak. Oke. Lena hadir ya. Hadir, Pak. Ektesia hadir. Joven Hadir, Pak. hadir ya. Jeffrianto hadirin Jeff. Jeki? Jeki ada? Serlin? Hadir, Pak. Mikel Teh? Hadir, Pak. Susanti? Susanti hadir? Ada Susanti? Susanti hadir ya. Johanna? Johanna? Hadir, Bapak. Oke. Helna? Hadir, Pak. Hadir ya. Angel hadir. Alice? Hadir, Pak. Cindy? Hadir, Pak. Oke. Susanti nggak hadir ya, sama Jackie Chang. Jackie ada? Halo Ki? Oke ya, nanti kalau ada komen aja ya, nanti saya perbaiki untuk absensinya. Oke, selanjutnya kita ada 2 PowerPoint ya. Jadi yang satu itu mungkin bisa baca-baca, kita kejar yang PowerPoint tentang UML. Oke. UML. Oke. Ini di sistem informasi manajemen UML ini salah satu yang penting ya, Unified Model Language. Jadi bagaimana ini kita untuk pemodelannya. Oke. Terus di UML itu merupakan singkatan dari Unified Model Language, yaitu bagaimana kita memodelkan secara visual. Oke. Jadi visual itu kan sistemnya yang sedang berjalan atau yang akan datang itu kita modelkan visual, salah satunya itu melalui flowchart, activity diagram, ini contohnya. Oke. Visual ini di sini istilahnya bisa dilihat atau nampak. Oke. Jadi bagaimana kita merancang sistem berorientasi objek, itu salah satu dari definisi UML. Oke, karena UML itu merupakan bahasa untuk standarisasi ya, untuk visualisasi. Jadi Anda mau dari manajemen, mau dari akuntansi, ataupun mau dari sistem informasi, kalau Anda buat UML seperti tadi ya, itu activity diagram dikasih ke programmer, dia sudah tahu, oh alur sistemnya seperti ini yang akan dibuat atau yang akan dibangun. Jadi
UML merupakan istilahnya blueprint ya, cetak biru sebuah software. Jadi sebelum software dibuat itu kan kita harus desain dulu, rancang dulu. Apa sih keinginannya user untuk membuat aplikasi? Salah satunya kita mendesain itu melalui UML, contohnya itu activity diagram dan flowchart yang sudah Anda pelajari. Oke. Terus apa sih fungsinya kita belajar UML? Pertama itu adalah dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman. Jadi istilahnya mau membuat program desktop, istilahnya yang diinstal ya, atau membuat dalam bentuk mobile app pakai Android, terus mau dalam bentuk website ya, itu kita bisa cetak birunya itu melalui UML yang kemarin sudah kita pelajari salah satunya. Terus dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam pemodelan. Jadi masing-masing pemodelan kan antara activity, antara flowchart itu kan saling terhubung antara satu sama yang lainnya. Terus merupakan bahasa pemodelan visual. Oke, ini salah satunya ya, itu menggunakan UML. Oke. Juga untuk blueprint cetak birunya ya. Jadi sebelum kita mau membuat aplikasi, membuat sistem, kan kita desain dulu. Maunya itu sistemnya bagaimana cara kerjanya. Bagaimana sih pemodelannya. Oke. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek. Salah satunya itu adalah untuk membantu sebagai programmer ya untuk merancang aplikasinya. Jadi nanti kalau Anda ingin membuat aplikasi, contohnya akuntansi atau audit, oke ya, atau untuk aplikasi ekspor impor, terus untuk customer ya. Jadi Anda bisa membuat cetak birunya itu melalui UML. Oke, ini secara umum bagaimana sih fungsi dari UML. Terus di UML banyak jenisnya, itu ada disebut dengan use case diagram. Ini yang akan kita bahas sekarang. Oke. Jadi use case diagram itu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Oke. Di kotak ini adalah sistemnya, aktornya itu kita. Oke. Jadi di sistem kan aktornya banyak. Contohnya ada dari BAK, ada bagian keuangan, ada dari mahasiswa, ada dari orang bank. Itu adalah masing-masing aktornya. Oke. Ini contoh sistemnya seluruhnya. Di sistem itu apa aja sih yang akan dikerjakan dalam UML? Oke, contohnya view item, berarti kita melihat item. Include itu make purchase-nya. Include checkout. Ini contohnya. Jadi apa sih yang orang yang dikerjakan? Kalau seandainya web customer itu dia bisa view, bisa lihat purchase, bisa untuk registrasi klaim. Untuk autentifikasi itu bisa untuk view ataupun checkout saja. Oke, ini contoh model UML. Jadi UML itu paling gampang use case itu paling gampang di antara UML ya. Dia cuma kita buat seperti ini aja. Oke. UML itu istilahnya gambaran sistem secara umum, siapa aja yang terlibat, terus bagiannya apa saja. Oke, ini disebut dengan UML. Activity diagram Anda sudah belajar kemarin. Ini contohnya. Dan Anda sudah bisa, mungkin ada sedikit geser penempatannya ya, itu biasa ya, itu kan nggak terlalu fatal kan, cuma letaknya aja. Kan alurnya Anda sudah bagus semuanya rata-rata. Oke. Jadi, activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-prosesnya apa saja yang terjadi pada sistem. Ini proses-prosesnya apa aja. Contohnya customer, ada Google, ada identity provider. Ini contohnya ya. Ini contohnya nggak saya jelasin karena Anda sudah jelas dan Anda sudah bisa. Terus ada sequence diagram. Sequence diagram itu adalah salah satu pengembangan dari
UML diagram. Jadi ini untuk menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Oke. Dia stepnya itu apa-apa aja seperti activity diagram, tapi dia lebih di detailnya. Oke. Jadi sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat mengeksekusikan suatu use case diagram. Oke, ini pengembangannya ya. Jadi dari use case nanti dipecah lagi ini. Oke, ini contoh modelnya. Apa aja dikerjakan itu di sequence diagram. Ada lagi state diagram. Oke. State diagram itu istilahnya salah satu jenis diagram UML untuk menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Oke. Contohnya seperti ini ya. Ini apa sih objeknya yang berubah? Ini contohnya di katalog. Di katalog ini biasanya lebih, kalau state diagram itu lebih ke detail. Oke. Contohnya kita add katalog. Oke. Di add katalog, di dalamnya itu ada contohnya order, ada receive-nya, ini untuk lihat stoknya. Oke, ini secara istilahnya lebih inklusif untuk penggambaran UML-nya. Oke. Terus ada lagi use case ya. Oke. Jadi itu sebagian. Jadi apa itu use case? Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem, contohnya aktor ya, atau manusianya, atau orang BAK-nya, atau orang keuangan, atau orang bank. Oke. Dengan kasus, istilahnya use case, yang disesuaikan dengan langkah-langkah skenario yang sudah kita tentukan. Jadi ini contohnya transaksi beli, transaksi jual, oke, report, inset barang. Oke, ini contoh dari skenario-nya di dalam use case. Oke. Di use case itu gambarnya cuma 2 ya, nggak banyak. Oke. Dan lebih istilahnya lebih simple. Oke. Di use case itu ada satu aktor, ada use case. Jadi gambarnya cuma seperti orang ini ya. Ini aktor, ini kitanya, human-nya. Use case itu gambaran sistem yang akan dibuat agar pengguna lebih mengerti penggunaan sistem apa aja sih. Transaksi penjualan, transaksi pembelian, ini input barang. Jadi ini model sistemnya, ini report ya. Oke. Sedangkan aktor ini istilahnya kitanya, orangnya. Ini komponen-komponennya. Terus di komponen use case itu ada beberapa relasi ya. Seperti disebut dengan association, itu bagaimana kita mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor dengan use case tertentu. Salah satunya itu dengan kita membuat garis ya. Oke. Jadi istilahnya garis dari aktor ke use case-nya. Generalization itu bagaimana kita mendefinisikan relasi antar 2 aktor atau 2 use case yang mana salah satunya itu menginherent atau menambahkan atau override sifat dari yang lainnya, istilahnya saling terhubung. Istilahnya antara masing-masing use case. Dependency itu terbagi menjadi 2, yaitu include sama extend. Include maksudnya di sini itu berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antara 2 use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lain. Ini include. Sedangkan extend itu pemanggilan ya, itu memerlukan kondisi tertentu maka akan berlaku dependensi. Ini istilahnya untuk relasi, ini gambar panah-panahnya ya, ada gambar panah, ada panah titik-titik. Ini yang relasinya. Oke. Ada yang disebut dengan include, yang tadi ya, panah ada titik itu. Include ini seperti ini, ada tulisan seperti ini. Itu ini harus terpenuhi sebuah event ya, dapat terjadi di mana kondisi di sebuah use case adalah bagian dari use case lain. Contohnya in case transaksi ya, di transaksi itu pasti kan ada barangnya, ada orang customer-nya, itu kan include. Extend
itu adalah berjalan di bawah kondisi tertentu seperti menggerakkan alarm. Oke. Sedangkan untuk communicate itu ditambahkan untuk asosiasi yang menunjukkan asosiasi dalam komunikasi. Association merupakan tipe relasi dibolehkan antara aktor dan use case. Oke, ini contohnya ya. Contohnya ini use case online shop. Jadi ini ada visitor atau customer-nya. Ini ada adminnya atau yang jualan. Ini ada contohnya customer plus order. Ini cancel order. Jadi cancel order itu bisa dilakukan visitor ataupun admin. Plus order hanya bisa dilakukan sama visitor, adminnya tidak bisa. Terus untuk manage order itu bisa visitor, bisa admin. Terus ordernya mau kita change atau kita update produknya. Update produk kan produk A, produk C, produk D kita nambah, ini kan cuma admin ya. Visitor tidak bisa melakukan. Ini contoh sederhana bagaimana kita membuat online store. Oke. Terus ini contoh lagi. Ini kan ada extend ya, seperti ini ya. Use case kan garisnya seperti ini. Oke. Ini contoh use case ATM. Oke. Ada bank customer, ini orang bank, ada kasir, ada ini maintenance. Jadi ini include ini adalah withdraw sama validate ini satu rangkaian. Oke. Sama transfer sama validasi. Berarti kalau ditransfer kan kita ada validasi ya. Ini contohnya include. Sama include sama deposit. Ini yang bisa ngaset cuma ini sama ini di banknya. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana membuat use case. Ada juga contohnya bagaimana ini use case untuk penyewaan. Zaman dulu ya, itu ada rental VCD, ada pelanggan, ada penjaga rental. Oke. Pertama dia mendaftar anggota ya. Include-nya kan bisa catat data pribadi. Oke. Ini bisa dilakukan sama pelanggan, bisa dilakukan sama rental. Meminjam VCD, pembayaran, buat surat denda ataupun laporan. Laporan hanya bisa dilakukan sama penjaga rental. Ini nggak bisa. Ini contoh bagaimana penyewaan rental. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Use case gampang sekali ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kan, yang masih bingung. Jadi dibanding flowchart sama activity diagram itu lebih gampang use case. Benar kan? Oke. Tugasnya untuk minggu depan, oke. Anda membuat use case-nya ya dari activity itu. Kan sudah tahu kan apa sih yang utama-utamanya. Oke. Anda lanjutkan, Anda membuat use case-nya. Oke ya. Jadi tugas minggu depan membuat use case proses bisnis ya, pembayaran uang kuliah kan yang proyek kita sekarang ya, tuh ini Anda buat. Oke, minggu depan. Oke, dari materi ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan. Oke, saya presentasi sebentar ya untuk materi juga satu lagi. Jadi untuk materi selanjutnya, ya. Use case diagram ini Use case. Kenapa? UIB atau UIB ya? Iya tuh Pak. UIB. Iya, UIB. Ngelanjutin yang kemarin. Lanjutin lagi yang kemarin, jangan buat itu lagi Pak. Ya, kan kita kemarin-kemarin kan US-nya pembayaran UIB ya. Iya Pak. Ya, kita lanjutkan UIB. Tapi kalau untuk UTS-nya beda. Proyek Anda masing-masing. Nanti kita sempurnakan ya. Untuk proyeknya itu nanti dipakai sampai UAS. Oke? Terima kasih Bapak. Oke. Oke, selanjutnya.
karena use case-nya gampang sekali ya, jadi Anda pun sudah paham flowchart dan activity diagram, jadi tinggal istilahnya ngikutin yang sebelumnya sudah selesai kan. Di chapter 6 itu kita bahas tentang Foundation of Business Intelligence. Jadi bagaimana database dan informasi manajemen di sistem informasi manajemen. Oke, jadi untuk ini learning object-nya ya, itu bagaimana sih kita untuk problem untuk managing data resource-nya. Terus apa itu pemodelan database management system di BMS. Oke. Bagaimana kita membuat relasinya, oke, di DBMS. Terus tool-tool yang dipakai itu apa aja? Oke, jadi apa itu data administration, data quality, dan lainnya itu kita bahas di materi ini. Oke, di database itu ada organisasi konsepnya ya. Oke, jadi itu database itu merupakan untuk grup relatif file-nya. Terus apa itu file? File itu adalah untuk record-nya, tipenya. Terus di record itu ada file-nya ya, file dan file itu beda. File-nya itu adalah karakternya, seperti kita untuk paragraf, number, ya itu disebut dengan file. Oke. Ini model data hierarki di database. Oke ya. Database itu ada, contohnya ada personal, ada cost, ada financial, ini filenya. Filenya itu ada ini ya, student ID, course, date, grade ini. Record itu isinya. Ini isinya ya. Oke. Untuk filenya ini tipenya ini. Bit ini dari bit lagi. Ini contoh bagaimana hierarki di database. Oke. Terus bagaimana kita untuk managing data tradisional di file environment. Oke. Ada yang disebut dengan data redundancy, istilahnya data duplikat. Di database kita tidak boleh datanya duplikat. Terus data inconsistency, artinya data inconsistent itu tidak jelas. Datanya ini ada, terus di sini tidak ada. Itu disebut dengan inkonsistensi. Terus ada dependencies, itu istilahnya untuk ubah-ubah data di programnya. Oke. Terus ada for security, keamanan, terus datanya untuk sharing dan lainnya ya, itu problem-problem di dalam bagaimana kita seandainya kita menggunakan untuk file ya. Ini susunan contoh untuk filenya. Ada accounting, human resource, ada sales marketing, ada di manufaktur. Ini contoh-contoh file. Oke. Terus salah satunya untuk memperbaiki problem-problem di atas tadi, maka kita menggunakan database management system. Jadi salah satunya itu bagaimana kita mengakses data biar gampang, biar cepat kita mencari data dan kita menampilkan data. Maka diperlukan database untuk menyimpannya. Oke. Di database management system itu kita istilahnya ada interface-nya, ada logical dan physical, terus ada untuk solve problem-nya. Ini keterangannya Anda nanti bisa baca ya, udah saya sharing. Contohnya ini data human resource database. Oke. Pasti di database itu kan ada data personal ya, istilahnya ada data karyawan, terus data benefitnya, ada payroll-nya. Oke, semuanya itu untuk kita mengakses lebih gampang, maka kita diperlukan membuat sebuah database. Oke, jadi di relasi database itu seperti row, field, primary key, foreign key, ini bagian dari database. Oke, ini contohnya ya, bagaimana sih model relasi database. Jadi relasi database ini seperti ini. Oke. Ini contoh model relasi itu ada primary key, ada foreign key supaya untuk menghindari duplikat. Ini sama ini saling terhubung ya, karena ada 8259, ada 8259. Ini disebut relasi antara data satu dengan data yang lainnya. Contohnya supplier sama untuk part-nya. Oke, ini table supplier, ini table
part. Oke. Di sini perintah-perintah untuk menampilkan database ya. Ini contohnya ada perintah select ya. Jadi select itu kita untuk menampilkan record yang sudah tersimpan. Join itu adalah bagaimana kita untuk menghubungkan antara table supplier sama table part. Oke. Project itu istilahnya kita untuk nyimpen data kita di table. Contohnya create, kita membuat baru, create supplier, kita create part. Ini contohnya. Oke. Terus ini contoh untuk 3 basic operation. Berarti ada untuk relasi. Jadi 3 ini saling terhubung antara satu dengan yang lain datanya, maka kita untuk tampilkan data ini kita menggunakan perintah join. Ini contohnya. Ini contoh bagaimana itu ada yang disebut dengan non relasi, ini disebut dengan database include. Oke. Non relasi itu artinya kita tidak menggunakan perintah SQL ya. Ini adalah sequence query language. Ini adalah standar dari bahasa pemrograman untuk database. Istilahnya logiknya. Database include ini istilahnya database-nya itu tidak dalam bentuk fisik di server kita, itu bisa dalam bentuk SQL Azure ya, kita di Microsoft. Ataupun untuk private cloud. Ini contohnya yang scalability ya. Ini untuk bagaimana kita untuk memanajemen data ya, perintah-perintahnya apa aja. Ini contoh database di Microsoft Access seperti ini. Rata-rata Anda kan sudah ada Microsoft Word, PowerPoint, pasti ada Microsoft Access. Ini contohnya datanya. Oke. Ini perintahnya, bagaimana perintah untuk menampilkannya. Ini contohnya, ini nggak perlu dipelajarin ya, ini untuk orang sih sekedar Anda tahu, ini perintah query-nya. Ini contohnya kita untuk mengakses datanya. Oke. Nanti kalau seandainya Anda pengen belajar, nanti saya kasih tahu bagaimana membuat ini habis UTS ya. Kita fokus untuk UTS dulu. Ini contohnya. Berarti di database ini kita untuk pertama itu mendesain database-nya. Terus prosesnya itu apa aja supaya tidak ada double data, redundancy. Jadi kita membuat relasinya. Terus kita membuat normalisasi. Oke, jadi karena banyak kompleks ya, contohnya many to many ya, artinya dari data ini kita bisa panggil dari part, bisa panggil ke supplier ataupun sebaliknya. Misalnya untuk transaksi ya, ini contoh seandainya untuk normal ya, ini data tidak normal, terdapat redundansi pengulangan. Itu kalau di database itu tidak boleh. Ini contohnya. Ini untuk normal ya. Create from, contohnya ada table part, ada supplier, ada order, ada lainnya. Ini menghubungkan, ini menggunakan key ini untuk menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Oke ya, ini contohnya bagaimana itu apa model untuk database untuk referensi, entity relation diagram, ini IRD ya. Nanti kita bahas habis UTS. Oke, ini contohnya money to one. Berarti supplier banyak, bisa partnya cuma satu. One, money to one sama, part banyak, itemnya satu. Ini modelnya untuk relasinya. Big data itu artinya datanya besar ya, kompleks. Itu disebut dengan big data. Oke, ini bagaimana kita untuk tool-tool untuk biasanya untuk kita mengeksplor data, yaitu salah satunya kita menggunakan data warehouse itu di SQL Server, ada data mart, ada Hadoop, dan ada analytical platform. Ini istilahnya tool-tool seandainya kita mau mengolah datanya itu banyak secara besar. Oke, contohnya ada data warehouse ya, itu bagaimana sih seandainya transaksinya banyak, bisa ratusan ribu jutaan. Oke, bagaimana kita untuk mengolahnya? Ini makanya kita menggunakan toolnya itu namanya data warehouse ataupun data mart. Ini contohnya. Dan salah satunya seandainya datanya banyak. Jadi ini ada query, report, ini ada OLAP,
ada analisis, data warehouse, data mart. Ini contohnya mesin data, web, audio, eksternal. Ini kan seluruh datanya jadi satu, baru kita olah. Kalau seandainya kita datanya jutaan dan banyak data dipisah-pisah, jadi kita bisa untuk menggabungkan, kita bisa untuk analisa mengambil keputusan. Oke, ya ini toolnya. Terus diperlukan juga ini ya, membutuhkan memori komputer yang besar untuk pengolahannya. Terus kita untuk analisanya, ini untuk relasi. Terus ini untuk real time array-nya. Terus ini toolnya dalam relasi itu kita bisa menggunakan tool-tool yang sekarang yang lagi ngetren ya, model logiknya itu untuk decision making-nya itu kita menggunakan multidimensional data analysis atau OLAP di SQL Server. Ada data mining, text mining, web mining. Ini sekedar informasi Anda ya, karena ini mata kuliah sistem informasi. Ini biasanya saya ngajar ya. Ini nggak saya ajarin di SIM, ini secara umum aja. Oke, ini apa itu OLAP ya. Jadi untuk view melihat data ya. Jadi data multidimension itu data banyak. Contohnya ada data produk, price, cost, region, dan lain-lainnya. Ini bisa kita olah menggunakan OLAP. Ini contohnya ya, data kompleks banyak. Contohnya ini multidimensional data model. Ini seperti ini. Ini untuk tool for improving business ya. Ini data mining. Data mining ini adalah bagaimana data ini kita olah dan kita membantu manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Ini nanti Anda bisa baca-baca ya, filenya banyak sekali. Ini sekedar Anda untuk informasi aja ya, karena ini misalnya mata kuliah praktikal untuk anak SD. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan soal materi use case-nya? Atau yang barusan yang saya presentkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tugasnya? Minggu depan bagaimana saya ajarin ya untuk mendesain sebuah aplikasi menggunakan tool ya. Salah satu itu adalah Marvel App. Oke. Jadi bagaimana kita untuk membuat aplikasi desain itu yang bagus, yang menarik ya. Contohnya Pak, saya membuat aplikasi mobile app ataupun untuk membuat aplikasi untuk website. Jadi sistem informasi pun manajemen pun bisa juga kita desain ya. Kan kita nggak perlu belajar codingnya, kita membuat tampilannya. Saya membuat tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi nanti tugas orang sistem informasi yang membuatkan codingnya, kita cuma membuat desainnya aja. Misalnya kita membuat blueprint atau cetak birunya. Oke, ada yang bertanyakan? Silakan. Sudah paham, sudah jelas semua? Halo, Pak. Oh, Justianita dulu. Oke, silakan. Jelas saja kok. Desma mau tanya. Oke, Justianita. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada ya. Yang Pak, lain silakan. Web use case ini Pak. Yes, Ini kalau di activity diagram kan menunjukkan alur-alur gitu kan Pak? Iya. Kalau di use case ini cuma nunjukin interaksinya aja Pak, kayak hubungan gitu aja ya? Secara umum globalnya aja gitu. Istilahnya dia secara umum kalau di activity diagram kan alur-alurnya kan lebih jelas ya. Use case Pak. itu hubungannya, contohnya mahasiswa, terus ini yang akses siapa aja, modelnya seperti apa gitu. Terus apa aja istilahnya, contohnya ini transaksinya ngapain gitu. Misalnya ini produk, view produk gitu ya. Terus di dalam membuat use case itu jangan terlalu detail ya. Use case itu kan secara umum. Oke. Kalau di activity diagram kan kita detail ya per proses ya. Use case itu secara umum, jadi use case itu cukup satu, nanti dia dari sistem kita sudah tahu membaca satu, oh modelnya sistem ini, yang akses ini apa aja ininya modelnya gitu. Jadi contohnya yang seperti ini ya,
Ini kan secara umum aja yang dibahas di use case-nya. Mana? Bentar. Ini ya, ini. Oke. Contohnya ini kan penyewaan ya, kan secara umum aja. Ya. Ataupun ini. Oke, jadi order store ya. Nih. Jadi dia umum aja. Ini yang dibahas. Oke. Terus Pak use case-nya boleh nggak dipecah-pecah? Boleh, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau bisa sih, kalau buat use case kita cukup satu aja ya, secara umum aja, general ya keterangannya itu. Jadi istilahnya yang di use case utama itu aktornya itu ngapain aja, oke? Orang banknya ngapain saja, kita mahasiswanya ngapain saja, dan ini orang keuangan contohnya itu ngapain saja, itu di dalam use case. Jadi use case itu istilahnya aktor-aktor terlibat. Kalau seandainya ada menggunakan ATM ya, jadi ATM-nya itu kan nggak perlu dibuatin aktor. Dia kan aktor kan, berarti nanti di sistem, jadi masuk ke dalam sini aja. Oke. Di use case yang terlibat Pak, jadi saya sama orang keuangan, berarti ya cuma dua aja use case-nya, aktornya kan yang terlibat. Atau dari pegawai banknya, atau orang banknya, yang di bank itu namanya apa? Customer ya, lupa saya lagi. Teller ya Pak? Teller ya, teller atau apa gitu. Oke, ini contohnya. Berarti 3 aja yang terlibat kan? Mahasiswa, teller, sama orang keuangan. Kalau seandainya orang keuangan. Oke, jadi di use case Anda buatnya itu secara general. Jangan seperti di activity diagram ya. Itu kan lebih detail, panjang ya. Use case cukup sedikit aja. Cukup Anda buat satu use case, terus cerita secara umum itu dia kegiatannya ngapain saja. Karena kan use case kan yang ini. Oke. Jadi di use case itu dibahas itu ini ya, orangnya, terus gambaran fungsional sistem yang akan dibuat. Gambaran itu ngapain saja sistemnya itu. Jadi supaya pengguna lebih mengerti penggunaan sistem. Ini utamanya dari use case. Oke. Jadi flowchart, use case diturunkan dari activity, sequential, dan yang lainnya. Ini contoh di dalam sistem informasi manajemen. Oke ya, paham? Oke Pak, cukup jelas. Thank you Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sudah jelas semua ya, jadi use case itu gampang sekali ya. Apalagi Anda sudah buat flowchart sama activity diagram, kan sudah tahu alurnya kan, tinggal membuat secara general saja. Oke, ada lagi yang menanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, terima kasih. Jadi dari sekarang Anda bisa angsur-angsur untuk UTS-nya ya. UTS-nya dari sekarang Anda angsur-angsur, jadi nanti Anda buat videonya, buat project-nya. Terus nanti pas UTS paling presentasi aja ya sebentar ya, presentasi sebentar, discuss sudah selesai. Sebenarnya sebagai ini ya, syarat kita juga kan bahwa kita sudah melakukan UTS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas malam ini ya. Jaga kesehatan, oke, karena di Batam banyak kena COVID juga ya, jadi kita harus hati-hati. Apalagi yang kita ini yang kerja ya, jadi harus benar-benar mawas diri. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan, dan terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Pak. Malam Pak, makasih Ya, Pak. malam. Pak. Ya, malam. Malam, Pak. Ya, malam. Malam Pak.